Berjumpa lagi dengan saya di channel Valokurisha TV. Kali ini kita akan melanjutkan seri doktrinal kita, yaitu tentang ineransi Alkitab. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk lebih serius memikirkan dan mempelajari pokok-pokok iman Kristen yang paling mendasar. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ineransi, atau bahasa yang lebih sederhananya itu adalah ketidakbersalahan Alkitab. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk tidak hanya belajar tentang firman Tuhan dan di dalam penjelasan-penjelasan yang hanya sebatas himbauan atau sebatas anjuran atau motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi orang Kristen yang sungguh sebenarnya dia tidak hanya di tingkat soal himbauan dan motivasi atau anjuran yang seperti itu, tetapi dia harus mulai memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang keras atau doktrin pengajaran yang paling mendasar tentang iman Kristen ini, sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran yang sekarang ini sangat membludak dan berseliweran di media-media sosial. Jadi beban kami, Bapak Ibu, kami ingin men-sharingkan atau memberitahu kita pokok-pokok iman yang sangat fundamental di dalam kehidupan setiap orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, ineransi itu artinya tidak bersalah. Ya, jadi itu yang akan menjadi materi kita kali ini. Manusia sebagai makhluk yang terbatas tentunya tidak akan mampu memahami Allah yang tidak terbatas. Karena otak, pikiran, rasio kita itu dicipta oleh Allah di dalam batasan-batasan tertentu. Dan sekali lagi, Allah yang maha besar, maha mulia, maha agung, tidak terbatas, itu tidak akan mungkin kita pahami secara tuntas. Sekali lagi, secara tuntas tidak akan mungkin. Nah, tetapi kita akan bisa mengenal Allah itu sesuai dengan apa yang Allah singkapkan kepada kita. Maka puji Tuhan, Allah tidak berdiam diri. Allah secara aktif menyingkapkan dirinya kepada manusia. Dan secara khusus Allah itu ingin menyingkapkan dirinya di dalam bahasa dan pikiran manusia yang terbatas itu. Nah, memang Allah secara umum sebenarnya sudah menyatakan diri melalui hasil karya ciptaannya, dan itu saya sudah berulang-ulang sudah menjelaskan di dalam 3 video saya sebelumnya soal seri doktrinal ini. Nah, tetapi karena ada dosa yang menghalangi, maka manusia tidak bisa melihat Allah, tidak bisa mengenal keberadaan Allah, dan tidak akan mampu untuk melihat keberadaan Allah di dalam karya ciptaannya itu. Ya, dosa itu menjadi penghalang, dosa itu menjadikan penglihatan manusia atau pikiran manusia itu tidak bisa melihat keberadaan Allah dalam seluruh karya ciptaan Allah. Mungkin ada yang melihat tapi samar-samar, ya, samar-samar, tidak dengan yakin melihat bahwa ada Allah di dalam alam semesta ini, ada karya Allah di dalam alam semesta ini. Pasti ada oknum yang membuat atau yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi manusia itu dihalangi matanya oleh dosa. Ya, dosa itu menjadi penghalang manusia untuk mengenal Allah melalui hasil karya ciptaannya. Maka dengan demikian mutlak dibutuhkan sebuah wahyu tertulis yang berasal dari Allah sendiri. Ya, wahyu yang tertulis berasal dari Allah sendiri agar manusia mengenal siapa Allah.
Nah, oleh sebab itu Allah menerjemahkan pikiran dan kehendaknya dalam pikiran dan bahasa manusia dengan cara menggerakkan orang-orang tertentu yang diurapinya. Nah, saya sudah bahas di video saya sebelumnya itu, yaitu para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang dipengaruhi oleh nabi dan juga orang-orang yang dipengaruhi oleh para rasul. Nah, untuk apa? Untuk menuliskan firman-Nya, ya, untuk menuliskan firman-Nya. Jadi di dalam Alkitab itu ada sekitar 40 orang lebih, ya, ditaksir seperti itu, orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk menulis daripada kitab suci kita. Nah, walaupun ditulis oleh manusia, tetapi karena diilhamkan oleh Allah, maka tulisan itu menjadi otoritatif. Ya, sekali lagi, karena diilhamkan oleh Allah, seperti yang dikatakan dalam Timotius itu, ya, bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Nah, jadi karena diilhamkan oleh Allah, maka segala tulisan itu menjadi otoritatif atau berkuasa, ya, sehingga tidak ada kebersalahannya, tidak ada salahnya, karena Allah sendiri yang mengilhamkannya, diilhamkan oleh Allah, dan tentunya karena tidak bersalah, pasti tidak menyesatkan. Nah, dan kita percaya bahwa Allah yang agung itu, Allah yang besar itu, Allah yang tidak terbatas itu, yang menyingkapkan dirinya itu, pasti menjaga segala tulisan-tulisan ini di dalam segala kekurangan dan kesalahan. Dia pasti menjaga itu, ya. Dia tidak akan membiarkan ada kesalahan, dia tidak akan membiarkan adanya kekurangan ataupun kesesatan di dalamnya. Karena dia adalah Allah yang tidak akan mungkin melakukan sebuah kesalahan. Mutlak tidak akan mungkin. Ya, Allah pasti mengontrol para penulis daripada kitab suci kita ini. Ya, dia mengontrol para penulis kitab suci kita ini untuk menuliskan firman-Nya itu dengan sebaik mungkin. Nah, kalau hari ini kita perlu membedakan, ya, antara autograf dengan apa yang kita miliki hari ini. Ya, autograf itu maksudnya Alkitab yang asli langsung ditulis oleh para nabi dan para rasul. Nah, kita tidak temukan hari ini itu. Yang ada pada kita itu adalah lebih kepada terjemahan, ya. Yang kita punya itu terjemahan, dan itu pun berasal dari salinan-salinan yang diketemukan oleh para ahli atau orang-orang tertentu di dalam dunia kekristenan ini, ya. Jadi aslinya, awalnya, atau tulisan autograf itu langsung dipimpin oleh Allah. Jadi orang-orang itu, para penulis itu dikendalikan oleh Allah. Memang mereka tidak berubah, ya. Atau misalnya pribadi Musa misalnya, jadi tiba-tiba dia berubah. Bukan seperti itu konsepnya, dikontrol atau dipimpin oleh Allah atau diilhamkan oleh Allah itu. Ya, bukan seperti itu bahwa mereka kehilangan jati diri. Enggak. Ya, tetap jati dirinya tetap. Tetapi Allah secara aktif mengontrol orang-orang ini yang diurapinya secara khusus ini untuk menuliskan firman-Nya. Jadi Anda tidak perlu ragu tentang seluruh bagian Alkitab, ya. Seluruh Alkitab, seluruh tulisan di dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, dikontrol oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan dipimpin oleh Allah segala tulisan-tulisan yang ada di dalamnya. Baik itu kata-katanya, kalimat-kalimatnya, baik itu cerita-cerita yang ada di dalamnya, itu dikontrol oleh Allah. Nah, kalau Allah yang ngontrol, Allah yang tidak akan mungkin melakukan kesalahan, lalu kenapa kita meragukan Alkitab kita? Ya, memang banyak serangan dari luar, ya, khususnya orang-orang yang membenci Alkitab, atau khususnya orang-orang yang tidak terima dengan iman Kristen. Itu biasa. Nah, Anda sebagai orang Kristen harus memahami ini, bahwa Alkitab yang kita miliki, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu diilhamkan oleh Allah, dan setiap penulisnya itu dipimpin oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan diurapi oleh Allah secara khusus untuk menuliskan setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf,
dan kitab demi kitab. Jadi saudara harus memegang hal ini menjadi sebuah keyakinan bagi saudara sebagai orang Kristen. Tuhan memberkati kita. Amin.